Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarisya Ayuandira dengan NIM 230302009. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian risiko yang dikemukakan oleh beberapa tokoh. Yang pertama yaitu Frank Knight. Frank Knight mendefinisikan risiko sebagai kemungkinan kejadian yang dapat diprediksi berdasarkan data historis dan pengalaman dalam bisnis. Kejadian ini dapat mengarah pada pendapatan yang lebih tinggi atau lebih rendah dari yang diharapkan. Yang kedua itu Debertin yang mengatakan risiko adalah kejadian yang bisa diperkirakan peluang dan hasilnya. Yang kedua adalah M menjelaskan risiko sebagai peluang yang dapat mengarah pada hasil yang tidak diinginkan, artinya risiko memiliki potensi untuk menyebabkan kerugian. Yang ketiga, yang terakhir yaitu Robinson dan Berry menekankan perbedaan antara risiko yang dapat diprediksi dan ketidakpastian yang tidak dapat diperkirakan. Selanjutnya, materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Monica Elfrida. Terima kasih kepada Tarisya Ayu sebagai pemateri pertama. Baiklah, di sini saya Monica Elfrida dengan NIM 230302016. Di sini saya akan memaparkan materi kedua, yaitu berjudul mengukur risiko. Apa itu mengukur risiko? Mengukur risiko yaitu besar kecilnya risiko dapat diukur dengan konsep statistik, yaitu teori probabilitas atau PI. Probabilitas adalah peluang timbulnya kejadian antara PSI. Maksudnya adalah masalah ketidakpastian dicoba untuk dapat diukur atas suatu konsep probabilitas atau probability atau kemungkinan. Probabilitas atau P dinyatakan dalam angka-angka 0 sampai 1. Probabilitas artinya suatu peristiwa atau kejadian mempunyai kemungkinan terjadi 0% atau dengan kata lain peristiwa itu tidak mungkin terjadi. Terdapat 3 jenis kejadian event memaut probabilitas, yaitu pertama, kejadian pasti, yaitu P sama dengan 1. Kedua, kejadian tidak mungkin, yaitu P sama dengan 0. Ketiga, kejadian mungkin, yaitu 0 kurang kecil dari P, P kurang kecil dari 1. Sekian dari saya pemateri kedua. Apabila ada salah kata atau penyampaian materi, mohon dimaafkan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Inaya Sardina. Saya Inaya Sardina Pasla dengan NIM 2303024 ingin membacakan materi lanjutannya, yaitu cara mengatasi risiko. Yang pertama itu ada menghindari risiko. Menghindari sumber risiko itu mesti mungkin kehilangan peluang. Contohnya menghindari proyek di negara yang tidak stabil secara politik. Yang kedua, mengurangi risiko. Mengurangi risiko kemungkinan atau dampak dari risiko. Misalnya pemasangan alarm untuk mencegah pencurian. Yang terakhir itu mengasuransikan risiko. Memindahkan risiko kepada perusahaan asuransi yang akan menanggung kerugian sesuai kontrak. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Atika Azmi Hasibuan. Saya Atika Azmi Hasibuan dengan NIM 230302026. Saya akan melanjutkan materi di atas. Bagian 4, sikap terhadap risiko. Yang pertama, risk lover, menyukai risiko dan siap menerima kerugian jika ada keuntungan yang lebih besar. Yang kedua, risk natural, tidak terpengaruh oleh risiko, hanya terfokus pada hasil yang rasional. Dan yang ketiga, risk aversi, menghindari risiko dan lebih memilih hasil yang aman. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh Azhar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Firlian dengan NIM 230302050. 4. Peramalan dampak, menilai dampak dari setiap alternatif pilihan yang ada. 5. Penentuan pilihan memilih alternatif terbaik berdasarkan analisis. 6. Analisis sensitivitas, mengukur bagaimana perubahan variabel mempengaruhi keputusan. Teknik pengambilan keputusan. Optimasi, memilih alternatif yang efisien untuk memaksimalkan hasil. Analisis risiko, mengidentifikasi dan mengolah risiko yang tidak terhindarkan. Peramalan, mengurangi ketidakpastian dengan memprediksi kejadian masa depan, baik secara kualitas dan kuantitas. Pembagian ini memudahkan pemahaman setiap topik dalam pengolahan risiko dan pengambilan keputusan di tengah ketidakpastian. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kami.
Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.